Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang pengaruh kalor dalam kehidupan. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, silakan kalian amati gambar tersebut ya. Di sini ada seorang ibu, kemudian anaknya sedang memasak. Coba kalian amati barang-barang yang atau benda-benda yang digunakan. Ada panci, ada wajan di sini, wajan. Kemudian di sini ada pisau, banyak sekali ya. Ada sendok, kemudian ada botol ya. Nah, benda-benda tersebut biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempercepat perpindahan panas dan menghambat perpindahan panas. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita akan mempelajari hal tersebut, yaitu tentang konduktor dan isolator panas. Silahkan kalian bersiap-siap, siapkan alat tulis ya, buku dan buku serta pulpen kalian ya. Berdasarkan sifat benda dalam menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Benda konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas pada salah satu bagian, maka panas akan diteruskan ke bagian yang lain. Sedangkan isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas pada salah satu bagian, maka panas tidak dapat diteruskan ke bagian yang lain. Perhatikan gambar yang tertera di layar monitor kalian untuk mempelajari apa sih perbedaan bahan konduktor dan isolator. Di sini ada setrika ya, setrika listrik. Adakah bahan konduktor dan isolator pada setrika tersebut? Coba kalian amati, lalu pada bagian manakah yang disebut dengan konduktor dan pada bagian manakah yang disebut dengan isolator? Jelaskan mengapa bahan tersebut digunakan. Nah, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Pada setrika listrik, terdapat bahan konduktor dan isolator panas. Konduktor panas terdapat pada bagian dasar atau alas setrika ya. Ini konduktor, bagian yang digunakan untuk menyetrika. Sedangkan bahan isolator terdapat pada bagian gagang atau pegangan setrika. Ini isolator. Ya. Alas setrika dibuat dari bahan logam karena logam dapat menghantarkan panas dengan baik. Sehingga ketika digunakan untuk menyetrika bisa merapikan pakaian. Sedangkan gagang atau pegangan setrika dibuat dari bahan plastik karena plastik tidak dapat menghantarkan panas. Sehingga pegangan setrika tidak panas saat digunakan. Nah, prinsip konduktor dan isolator juga digunakan pada alat solder ya. Bagian ujungnya ini konduktor, kemudian bagian pegangannya ini isolator. Solder biasanya digunakan untuk melunakkan timah putih. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menghambat perpindahan kalor dan mempercepat perpindahan kalor. Ya, masih ingat kemarin jenis perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, radiasi. Cara menghambat perpindahan kalor tentu saja dengan menggunakan bahan isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit.
Kemudian cara mempercepatnya menggunakan bahan atau benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Konveksi caranya menjauhi atau memadamkan sumber panas, konveksi dan radiasi ya. Kemudian caranya mempercepat sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Itu contoh saja ya, contoh bagaimana cara kita menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, kalian perhatikan, di sini ada contoh benda konduktor dan contoh benda isolator. Ada air, besi, emas, tembaga, perak. Kemudian contoh benda isolator, kayu kering, berlian, oli, karet, gelas. Ini gelas plastik ya maksudnya. Gelas plastik. Nah, pada pembelajaran kali ini, ya ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian pilih benda-benda mana sajakah yang termasuk konduktor dan benda mana sajakah yang termasuk isolator. Ya. Nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto hasilnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ini ya, kalian pilih manakah yang termasuk konduktor dan mana saja yang termasuk isolator. Nah, kita akan belajar tentang sejarah termos. Ya, termos ini merupakan benda yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalamnya juga menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Ya, kalian simak baik-baik ya. Sejarah termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Ya, jadi pencipta termos pertama kali adalah James Dewar. Nah, kalian perhatikan ini ada bagian-bagian dalam termos. Ya, wadah termos dari plastik atau logam, kemudian ini selubung kaca, ruang hampa udara, bantalan agar selubung kaca tidak bergerak. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Umumnya termos terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Ya, termos terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Di antara kedua dinding kaca itu terdapat ruang kosong atau ruang hampa udara atau vakum. Dinding kaca bagian dalam termos, ya. Dinding kaca bagian dalam termos ini berfungsi sebagai konduktor. Kemudian kaca tidak menyerap panas dan kaca tidak menyerap panas dan panas dipantulkannya kembali. Jadi, suhu air yang ada di dalamnya tidak merambat keluar, sehingga suhu air tetap panas. Lalu, ruang hampa udaranya berfungsi sebagai isolator, sebab panas tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Jadi, ruang hampa udara pada termos itu sebagai isolator. Kemudian, dinding kaca bagian dalam termos itu sebagai konduktor. Ya. Setelah itu, termos dilengkapi dengan tutup gabus atau bahan pelapis luar yang bersifat isolator. Nah, tutup gabusnya juga bersifat isolator, sehingga suhu panas tidak keluar dari termos dan termos tidak panas saat kita
ketika kita pegang ya. Itu adalah bagian-bagian dari termos. Jadi di dalam termos itu menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Nah, ada lagi beberapa contoh benda yang lain yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip isolator dan konduktor secara bersama-sama. Contohnya panci ya. Tutup panci terbuat dari isolator, kemudian yang digunakan untuk memasak ini terbuat dari logam. Ini konduktor. Ya. Kemudian magic jar. Ya, ini pun bagian-bagiannya terdiri dari konduktor dan isolator. Solder tadi sudah ya. Kemudian cerek itu ada isolator dan konduktor. Isolatornya pada pegangannya, kemudian pada tutup cerek tersebut. Ada banyak sekali benda-benda yang dapat kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip isolator dan konduktor. Nah, dari teks tersebut, kita akan belajar bagaimana caranya menyebutkan kata kunci dan nanti mencari kalimat inti dari paragraf ya. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media cetak. Teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Itu pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, informasi yang dimuat berdasarkan fakta ya. Tadi fakta, sejarah termos itu fakta. Hal yang dibahas biasanya berupa fenomena atau kejadian yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif, jadi memberikan informasi kepada pembaca, kemudian tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum atau generik bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Ya, ingat kembali apa pengertian dari kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang sering dan penting. Nah, kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks itu kata kunci. Nah, cara kita menjelaskan informasi penting, selain membaca dengan seksama, kita juga dapat membuat pertanyaan dari masing-masing paragraf tersebut, kemudian dengan menggunakan kata tanya ya, kemudian kita menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Ini juga bisa digunakan ketika kalian merangkum sebuah materi pelajaran ya. Nah, sekarang tugasnya kalian baca kembali bacaan tentang sejarah termos di atas, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Apakah fungsi sebuah termos? Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Ini maksudnya pada masa James Dewar tadi ya. James Dewar ya. James Dewar. Mengapa dinding kaca bagian dalam termos berfungsi sebagai konduktor? Nah, tadi juga disebutkan ya. Kemudian apa fungsi ruang hampa udara pada termos? Lalu, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Sebutkan 3. Tadi juga sudah ya, sudah dijelaskan. Prinsip hampir sama dengan termos itu maksudnya di dalam benda tersebut ada konduktor dan ada isolatornya. Ya, silakan kalian jawab tugas berikut ini, kemudian nanti jawabannya kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, di dalam suatu media cetak ya, dalam sebuah buku, majalah seperti itu, biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita ini digunakan untuk menarik pembaca ya. Nah, gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar sampul depan buku memiliki ciri gambar berisi tentang isi buku. Kemudian gambar yang disajikan harus menarik untuk
meningkatkan minat si pembaca untuk membaca buku tersebut ya. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dari tulisan lainnya. Ada nama penulis dan nama penerbit buku. Ini biasanya terdapat pada gambar sampul depan buku. Kemudian warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Itu ciri-ciri dari gambar sampul depan buku. Perhatikan gambar cerita berikut. Ya, panas dan perpindahannya, tema 6. Di sini gambar tersebut merupakan gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi seorang wanita dan seorang anak sedang memasak. Kemudian gambar tersebut menunjukkan contoh dari kejadian perpindahan panas. Taunya dari mana? Dari judul ini, panas dan perpindahannya. Nah, itulah materi pembelajaran tematik kita di hari ini ya. Tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mempercepat perpindahan panas, yaitu dengan menggunakan bahan bersifat konduktor. Kemudian cara menghambat atau memperlambat perpindahan panas, yaitu dengan menggunakan benda bersifat isolator. Kemudian sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi dan bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian nanti ada tugas kalian menjawab pertanyaan dari teks sejarah termos. Kemudian kalian memilih tadi benda-benda mana yang termasuk konduktor dan benda mana sajakah yang termasuk isolator. Terus semangat dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat ya. Belajar dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dari manapun sumbernya. Ya, tetap semangat. Beramal sholih, sholat 5 waktu, jaga kesehatan, membantu kedua orang tua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.